Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan mulai belajar tematik, yaitu kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya, dan juga kita akan belajar tentang karya seni mozaik. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan hewan. Kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan hewan dan juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Makhluk hidup seperti hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya, dan pastinya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, proses pertumbuhan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa itu disebut dengan daur hidup. Nah, jadi semua makhluk hidup itu memiliki yang namanya daur hidup, yaitu proses dari awal dia lahir hingga dia dewasa sampai dia berkembang biak kembali, itu dinamakan dengan daur hidup. Nah, di sini kita akan belajar tentang daur hidup dari beberapa hewan. Yang pertama adalah daur hidup ayam. Nah, proses pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Nah, selama telur dierami oleh induknya, telur itu akan berkembang di dalam cangkangnya. Setelah itu telur menetas, dan setelah menetas dia menjadi anak ayam, dan anak ayam menjadi ayam dewasa. Nah, itulah proses pertumbuhan atau daur hidup dari ayam. Pertumbuhan dan perkembangan ayam dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalkan makanannya, minumannya, dan juga kebersihan dari lingkungan tempat tinggalnya. Jadi makanan, minuman, dan tempat tinggalnya mempengaruhi pertumbuhan ayamnya. Bagaimana kesehatan tubuhnya ataupun berapa lama dia bertahan hidup. Yang kedua adalah daur hidup kucing. Nah, daur hidup kucing dimulai dari anak kucing muda hingga menjadi kucing dewasa. Jadi dalam proses pertumbuhan kucing ini tidak mengalami banyak perubahan fisik pada kucing. Nah, kucing melahirkan dengan cara beranak. Kalau ayam tadi berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kucing juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya sama seperti ayam tadi, makanan, minuman, dan juga kebersihan tempat tinggalnya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, yang ketiga adalah daur hidup kupu-kupu. Nah, dalam daur hidup kupu-kupu, kupu-kupu mengalami banyak perubahan dalam proses pertumbuhannya, itu dinamakan dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis kupu-kupu ini dimulai dari telurnya menetas menjadi ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, berbeda dengan ayam dan kucing tadi yang tidak memiliki banyak perubahan di dalam proses pertumbuhannya, tapi kalau kupu-kupu ini memiliki perubahan di dalam setiap tahap perkembangannya. Nah, dari telur berubah menjadi ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, gambar-gambar hewan atau tumbuhan yang di sekitar kita bisa juga kita hias menjadi sebuah gambar yang lebih unik. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada gambar kucing, burung, dan juga kupu-kupu yang sudah dihias dengan ditempel dengan biji-bijian. Nah, ini dikatakan dengan karya seni mozaik. Nah, apa itu karya seni mozaik? Karya seni dengan teknik mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat ataupun lem sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, jadi kalau karya mozaik ini adalah karya seni tempel ya, dan bahan-bahan yang kita tempel itu adalah bahan-bahan yang berukuran kecil. Nah, kalau di minggu lalu kita belajar tentang gambar dekoratif, yaitu gambar yang bisa kita warnai atau bisa juga kita tempel dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini juga termasuk gambar dekoratif teknik mozaik, yaitu
dengan cara menempel. Jadi bukan mewarnai, tapi dengan menempel sesuatu bahan ke atas objek yang sudah kita gambar. Nah, ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni mozaik, yaitu yang pertama adalah bahan alam. Nah, bahan alam ini artinya adalah bahan yang sudah tersedia dari alam, bukan yang diolah oleh tangan manusia. Misalnya seperti biji-bijian atau kulit buah-buahan atau daun-daun. Nah, ini bisa kita tempelkan ke objek yang sudah kita gambar tadi untuk memperindahnya. Nah, yang kedua adalah bahan buatan. Kalau bahan buatan ini adalah bahan yang sudah diproses, misalkan seperti kertas atau keramik, kaca juga bisa, nah dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah untuk membuat karya seni mozaik. Yang pertama, alat dan bahannya itu adalah kertas, pensil, bahan yang ingin ditempel, boleh bahan alam atau bahan buatan, dan juga lemnya. Nah, langkah kegiatannya, yang pertama, gambarlah sebuah objek, gambar hewan atau tumbuhan, objeknya boleh hewan ataupun tumbuhan, pada sebuah kertas yang sudah kamu siapkan. Yang kedua, ambillah bahan yang ingin kamu tempelkan pada bidang kertas. Nah, bahannya ini boleh berupa bahan alam ataupun bahan buatan. Dan yang ketiga, tempelkan bahan menggunakan lem dengan rapi. Nah, jadi kalau karya seni mozaik ini dalam satu gambar itu hanya terdiri dari satu jenis bahan. Misalkan kalau yang kamu buat misalkan kamu menggambar objeknya adalah kupu-kupu. Nah, dalam mozaik hanya menggunakan satu bahan. Misalkan kalau kamu buat dari kertas, kamu hanya menggunakan kertas. Kalau kamu menggunakan biji-bijian, kamu hanya menggunakan biji-bijian. Kalau kamu ingin menggunakan potongan keramik, kamu hanya menggunakan potongan keramik. Nah, itulah yang dinamakan dengan mozaik. Kalau bahan-bahannya kamu campur, misalkan biji-bijian kamu campur dengan potongan keramik, itu bukan mozaik namanya. Itu namanya kolase. Tapi itu nanti akan kamu pelajari selanjutnya. Yang mozaik ini adalah teknik tempel yang menggunakan satu bahan. Nah, satu bahan dalam satu gambar. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini mengenai pertumbuhan hewan dan juga karya seni mozaik. Nah, silakan kamu kerjakan tugas kamu yang sudah Miss berikan dalam lembar kerja. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada Miss. Terima kasih.